Sebelum ke Kaharudin, boleh ke Bang Boni lagi melanjutkan. Bang Boni, tapi data Kontras menyebutkan kalau memang tidak dikekang ada 16 kasus penganiayaan yang terjadi sepanjang tahun 2021. Kemudian yang sekarang Bang, kita kritik pemerintah, bersuara di media sosial, itu akun bisa diblokir, bisa hilang Bang. Diretas tadi kata mahasiswa Bang. Sebetulnya begini, kita itu masuki satu fase yang namanya post-truth itu kan, post-truth era. Nah ini memang saya kira ini bukan hanya kita, tapi hampir semua negara di dunia mengalami kerepotan. Kenapa? Post-truth era itu adalah fase di mana kebangkitan teknologi internet kemudian mendominasi kecepatan berpikir masyarakat dan juga peradabannya. Nah apa yang terjadi kemudian ruang teknologi itu dimanfaatkan untuk menabur apa saja. Mulai dari kebenaran, kebohongan, dusta, caci maki, dan fitnah. Kan saya juga korban fitnah bro. Dulu di TV ini saya sakit berat hipokalemia, dituduh narkoba kan? Ya benar itu. Jejak digitalnya Cek masih data banyak. saya di BNN negatif terus kan berapa kali tes saya untuk urusan-urusan teknis kenaikan ini di sebagai kampus lah sebagai apa kan juga butuh tes itu. Nah artinya bahwa di era seperti ini banyak orang berbicara demokrasi dan mengatasnamakan demokrasi tetapi motivasi dan tujuannya tidak benar. Nah ini sebetulnya kemudian membawa negara pada satu titik harus mengambil sikap tegas. Harus mengambil satu segregasi dan juga determinasi. Determinasi apa? You buat ketentuan-ketentuan yang ini boleh, yang ini enggak. Dan itu cukup di level negara, diterjemahkan ke dalam undang-undang. Nah bahwa konsekuensinya kemudian negara menjadi agak leviathan, agak sedikit galak, ya itu memang harus diterima. Jadi ini bukan pengekangan maksud Anda? Bukan pengekangan, ini hanya sebuah paksaan untuk kembali ke jalur, kembali ke rel. Ini ibarat kata, kita dikasih lapak untuk berdagang, semua berkeliaran dagang di luar lapak. Jadinya mengganggu jalanan, mengganggu ketertiban umum. Nah kita ditarik ke dalam. Ketika dipaksa tarik ke dalam, karena kebebasan ini sudah terlalu terbuka, itu dianggap pengekangan. Lalu kemudian kepolisian dicaci maki karena nangkap si A, si B. Aduh bang, mohon maaf, saya setuju Ibrahim terus ditangkap ya. Ya dia menghina katakan 300 ayat Al-Quran harus dia apa? Harus dia apa? Itu kan gak beres. Karena apa? Sekali dia ngomong begitu, dia sama dengan mengatakan sejuta suara yang meneriaki, menghina ajaran agama lain atau termasuk terutama yang Kristiani, itu dianggap benar. Ya kan itu secara tidak langsung. Makanya saya bilang kita hentikan benturan sosial ini. Kita hentikan dikotomi ini. Kita harus sambung rajut tali persaudaraan dengan cara apa? Kita harus bangun cara berpikir persaudaraan. Jadi jangan saling serang. Rekonsiliasi, islah. Ya, bagaimana mau islah? Persoalan seriusnya belum kita rasakan. Misalnya begini. Pengertian pengekangan itu kalau dalam konteks hukum katanya dipaksa. Pemaksaan itu tidak benar dalam hukum. Kalau dipaksa menjadi desa. Begini brother, kita dengarkan dulu Bang Boni. Enggak, kan abang ini kan saya tahu intelektual, punya banyak latar belakang. Kalau saya ambil contoh begini, dalam konteks rekonsiliasi. Kalau katakan yang berperan di istana kemudian untuk menjembatani masyarakat sipil dan negara, itu adalah Bang Egy, katakan. Jadi jubir atau staf ahli. Itu kan tidak lagi bicara soal beliau, tidak perlu bicara mau diterima atau ditolak, harus diterima karena demi negara kan. Iya ini kita bicara dalam dataran praktek, pengekangan itu terjadi. Misalnya begini brother, ketika 2014 ya, yang zaman Jokowi baru pertama presiden, dia gagasan people power itu awalnya beliau bersama timnya melawan SBY ya. Jadi kalau SBY tidak mau mengerti, maka akan terjadi proses people power. Nah 2019 saya menyatakan people power di depan rumah Prabowo. Karena saya tim hukum dari Prabowo. Nah oleh karena itu pertanyaan seriusnya, diksi yang sama saya ucapkan sebagai people power, Jokowi bebas dan bahkan bisa jadi presiden, kok saya malah di penjara gitu loh. Itu kan pengekangan yang serius. Dalam konteks dimensi pengekangan. Oleh karena itu, jangan kita membuat satu ketentuan yang tadi Brother Hagen katakan, itu silakan ditentukan, iya bagus, saya mau juga ditentukan. Hukum itu kan untuk ketertiban. Tapi yang sudah diatur oleh Undang-Undang pasal 28 huruf E untuk bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, kenapa dikekang juga?
Itu persoalan seriusnya di situ. Bang Egy melihat ada Aku tebang pilih pikirnya tidak? gini sih Mas. Bang Egy melihat ada tebang pilih tidak sebelum ke Bang Oh Boni? iya jelas lah. Aku pikirnya gini sih, kalau Ya, contoh sekarang, tebang pilih nih, Ratna Sarumpait gara-gara ngomong bohong ditahan di penjara 2,5 tahun kalau nggak salah. Nggak, kalau- Sekarang si Luhut ngomong bohong nggak berani diproses. ya, Bang, Itu oke. jelas sekali. Saya no comment kalau soal itu. No comment karena faktanya begitu, brother. Ya, setuju. Cuman kan dulu kalau kita lihat ke belakang, saya nggak tahu, saya nggak mau komentari soal Pak Luhut lah. Karena ini kan kita belum pernah lihat juga atau beri kesempatan ke beliau untuk membela diri soal data itu ya. Tapi kalau bicara soal 3 periode, jujur saja, saya juga heran kenapa orang alergi. Loh kita sudah biasa dari tahun berapa teriak turunkan Jokowi kan? Ganti presiden, itu kan narasi. Dan semua itu bagian dari dinamika diskursus dalam demokrasi. Nah sekarang kalau bicara 3 periode, kenapa alergi? Alerginya Toh itu begini, juga- brother. itu Saya juga bisa narasi terangkan. gitu loh, brother. Saya bisa terangkan secara ilmu hukum. Siap. Pasal 7 UUD 45 menyatakan dengan jelas 2 periode. 5 tahun sekali boleh dipilih kembali. Enggak ada kata 3 periode. Yes, sama aja, sama aja begini. Boleh nggak Ganti itu diubah? presiden, Sama-sama ketika sepakat ganti bahwa presiden, penguatan hanya demokrasi mungkin yang baik adalah penguatan karakter masyarakat sipilnya, bukan penguatan kekuasaannya. Ini Ya. jangan sampai gini, kekuasaan itu cenderung korup itu tinggi. Ya. Jangan sampai gini, kondisi Power bangsa ini tends to lagi Power parah-parahnya, tends to kondisi Lord demokrasi kita lagi mundur, kesejahteraan rakyat lagi hari mundur. Ini periode kedua ya, kita harus berani terbuka untuk mengkritik. Ya. Jangan kita pendukung presiden. Gue ini pendukung presiden bos. Sampai detik ini gue tidak lari walaupun dipecat, gitu loh. Komitmen kita terhadap demokrasi jangan juga kita langgar. Karena kenapa? Karena persoalan narasi-narasi sesat 3 periode itu. Ini kan problem bangsa ini ke depan adalah apa? Perpecahan yang dibawa ini Tapi makin gini dong, liar. pertanyaannya Yang adalah- diciptakan oleh siapa? Elit-elit di lingkaran Jokowi Yes. ini. Tapi pertanyaan begini, kalau saya coba menebak ruang kepala dari elit-elit tadi yang mungkin membahas itu, 3 periode kan tidak mungkin lahir dari ruang kosong, dong gagasan itu ya. Betul. Pasti ada latar belakang, konteks besarnya. Mungkin saja konteks besarnya adalah situasi politik hari ini kita masih terbelah. Warisan konflik pemilu 2014, 19 sampai hari ini masih berlanjut. Ada kadrun, cebong apa tadi? Cebong, kampret Yes. itu. Dan ini kan bukan pembelahan sesimpel di medsos. Tapi di sebuah kemudian pembelahan kesadaran, pembelahan minat, niat, dan kebatinan kita dalam berbangsa. Dan ini bahaya karena menyangkut fondasi dasar negara, ideologi, betul, konstruksi bernegara. Ya. Nah kalau dasarnya di situ, pemilu dipaksakan di tengah perpecahan bro, lalu yang hasil kemudian adalah salah satu pihak kan. Maka presiden itu akan terus mengekalkan perpecahan ini. Maka menurut saya pertama selesaikan dulu ketegangan ini, rekonsiliasi nomor 1. Setelah rekonsiliasi baru kita rumuskan, ayo amandemen konstitusi urusan Betul. DPR. Silakan amandemen, boleh nggak 3 periode? Kan bukan keputusan presiden soal 3 kalau periode. landasannya di situ kita Iya. sepakat Bon. Yes. Nah problemnya narasi besarnya bukan soal rekonsiliasi. Narasi besarnya bagaimana mengamankan kekuasaan 3 periode. Artinya nah ada, inilah narasi artinya sesat ada itu. kesalahan teknis di dalam Itu public bukan speaking mereka. teknis, Oke. itu bukan persoalan Tapi narasi teknis. itu sudah ditutup Itu rapat, persoalan yang sangat Bapak-bapak. prinsipil Narasi itu dalam dianggap demokrasi sudah dan selesai. konstitusi. Oke. Di jajaran kabinet Jokowi juga narasi itu sudah tidak ada lagi di publik sehingga harusnya tidak usah mempeributkan jelas. lagi soal narasi 3 periode. Justru harus Gimana ikuti mau diribut, apa harus yang diributin Jokowi dong. ngomong itu Kenapa? kan udah benar. Problemnya aktor-aktor yang menyampaikan masih 3 bicara periode ini itu? tidak punya tanggung jawab moral dan politik. Harusnya mundur dong. Case close, itu Bang, yang sudah saya ditentukan bilang, tanggal mahasiswa pemilu, itu, Bang. makanya saya bilang mahasiswa itu seharusnya berpikirnya seperti ini. Bahwa Pak Jokowi sudah selesai, dia sudah menyatakan hal itu dan dia tidak punya kewenangan untuk itu. Maka samperin aja tuh orang-orang siapa? Setuju. Muhaimin Iskandar. Iya. Samperin. Bahlil, Ini Muhaimin. Bahlil atau siapapun. Nah masalahnya adalah sekarang Erlangga, anak-anak Julhas. ini ya, Julhas. anak-anak ini PKS mereka itu. tidak punya pemikiran seperti itu yang hanya diberikan ego saja tapi mereka tidak punya kemampuan berpikir yang cukup. Oke, Bang kita Teddy. berikan kesempatan nanti untuk Kak Harudin menjawab hal ini, tapi sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.